Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang memahami teks laporan. Kalian simak baik-baik ya. Kompetensi dasar pembelajaran teks laporan adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Pengertian teks laporan adalah teks yang mengandung klarifikasi tentang objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Macam-macam model teks laporan. 1. Teks laporan observasi. 2. Teks laporan percobaan. Teks laporan hasil observasi atau pengamatan adalah teks yang lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Sedangkan teks laporan percobaan adalah teks yang berisi tentang percobaan, observasi, atau melakukan karya ilmiah dan bisa juga pada laporan praktikum. Nah, itu anak-anak perbedaan antara teks hasil observasi dan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan observasi ada dua. 1. Pernyataan umum dan yang kedua pernyataan uraian. Pernyataan umum terletak pada awal teks dan berupa pernyataan-pernyataan umum yang disampaikan untuk mengarahkan atau mengantarkan pembaca kepada pembahasan atau hal yang akan dilaporkan. Sementara pernyataan uraian adalah setelah pernyataan umum ada bagian yang disebut dengan aspek-aspek laporan. Bagian ini mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Jadi, di dalam struktur teks laporan observasi terdapat dua unsur. 1. Unsur pernyataan umum dan yang kedua unsur pernyataan uraian. Contoh laporan observasi akan Ibu bacakan. Silakan kalian menyimak dan ikut membaca. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Nah, itu tadi contoh paragraf teks laporan observasi. Sekarang perhatikan struktur teks laporan tersebut.
Ingat, dalam struktur teks laporan observasi ada dua. Satu, pernyataan umum. Yang kedua, pernyataan uraian. Dari contoh paragraf tersebut dapat kita tentukan satu pernyataan umum yang berbunyi, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Itu adalah pernyataan umumnya. Sedangkan pernyataan khususnya atau pernyataan uraiannya adalah Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya. Nah, itu anak-anak dari struktur teks laporan observasi berdasarkan paragraf tersebut. Nah, sekarang perhatikan bagaimana struktur teks laporan percobaan. Untuk struktur teks laporan percobaan terdiri 1. Tujuan, 2. Langkah-langkah, 3. Hasil, 4. Simpulan. Anak-anak, perhatikan contoh laporan teks percobaan berikut. Cara membuat slime tanpa menggunakan boraks. Langkah pertama, tujuan. Slime merupakan cairan kental yang menggumpal dan bisa dimainkan. Mempunyai daya renggang, lembut, kenyal, dan asik ketika dimainkan. Tujuan pembuatan slime agar kita menjadi lebih kreatif serta menghemat uang karena tidak perlu membeli slime yang sudah jadi. Langkah yang kedua, alat dan bahan. 1. Siapkan lem secukupnya. 2. Pewangi lantai secukupnya. 3. Sabun cuci bubuk secukupnya. 4. Sabun cuci cair secukupnya. 5. Alat pengaduk. 6. Siapkan wadah tempat slime. Dan yang terakhir, siapkan air secukupnya. Langkah ketiga, hasil. Hasilnya adalah ini kalian mempunyai slime yang aman tanpa menggunakan boraks. Dan yang terakhir, langkah keempat adalah simpulan. Dengan membuat slime sendiri, pengetahuan dan kreativitas kita akan bertambah. Di sisi lain, juga menghemat biaya dan mendapatkan slime yang aman bila terkena kulit. Nah, anak-anak, kalian nanti bisa mencoba sendiri ya. Nah, setelah mendengarkan materi di atas, sekarang perhatikan tugas kalian berikut ini. Perhatikan paragraf berikut. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampaknya mirip tikus. Saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang.
Beberapa kelelawar makan darah, ikan, buah, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Nah, ini tugas untuk kalian. Tugas pertama, jawablah pertanyaan berikut. 1. Informasi apakah yang terdapat dalam teks laporan observasi tersebut? Yang kedua, tentukan struktur teks laporan observasi tersebut. Untuk tugas kedua, buatlah sebuah laporan percobaan yang mudah dan aman dilakukan. Buatlah laporannya sesuai struktur laporan percobaan. Tuliskan laporanmu di kertas HVS, disertai fotomu dan hasil percobaanmu. Selamat mencoba ya. Nah, anak-anak, demikian tadi materi teks laporan. Silahkan kalian ikuti dengan baik dan kerjakan tugas-tugas dengan baik pula. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Sekian dari Bu Yuni. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.